Ibu sejak berangkat sampai kembali di rumah lagi senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa supaya perjalanannya lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian putra putri kita yang akan segera resmi menjadi suami istri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itulah kita patut bersyukur kepada Allah yang berkuasa yang telah mempertemukan mereka berdua menjadi pasangan suami dan istri. Tentu semua itu adalah hikmahnya. Pilihan Allah yang Maha Kuasa ini tak bisa kita bantah, tidak bisa kita elakkan. Karena apa? Karena Dialah yang Maha Kuasa. Di dalam agama kita, dalam Islam, Allah pernah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kalian coba menjadikan semudah material yang ada di bumi ini untuk membiayai rekayasa sebuah percintaan antara sepasang suami dan istri, ketika mereka itu sudah mulai saling membenci, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kembali menjadi dua hamba Allah yang saling mencintai, tidak akan pernah bisa. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun kita menghalangi, seandainya kalau dua putra putri kita ini dipisahkan antara benua sekalipun, satu dibawa ke benua Afrika, yang satunya dibawa ke benua Amerika ataupun benua Eropa, bahkan antar planet sekalipun, ada satu dibawa ke planet bulan, satu dibawa ke planet Jupiter. Tetapi kalau Allah sudah menentukan mereka berdua akan bertemu, pasti ada sebabnya. Itu beberapa minggu yang sudah lewat, kita menikahkan seorang pemuda Lombok dengan seorang gadis dari Surabaya. Ternyata pertemuan mereka adalah di puncak Gunung Rinjani, sama-sama hobi mendaki gunung. Gadis yang datang dari Surabaya itu ternyata di puncak gunung sakit, lalu ditolong oleh pemuda Lombok ini sampai dia turun ke pangkal gunung dan diantarkan ke Surabaya. Akhirnya bertemu dengan keluarga perempuan di Surabaya, lalu si pemuda ini dinikahkan di Lombok dan sekarang kembali ke Surabaya. Ini artinya apa? Orang yang tidak pernah saling kenal sama sekali, tapi kalau jodoh sudah tiba, maka ada saja sebabnya untuk dipertemukan sebagai awal daripada sebuah perkenalan, sehingga akan bertindak lanjut sampai ke pelaminan. Nah, seperti yang kalian ini, di mana kemarin pertama kerja ya, sama-sama kerja ya. Jadi itulah cara yang Maha Kuasa untuk mempertemukan kedua hambanya yang berlainan kelamin ini untuk segera dipertemukan dan disambungkan di atas pelaminan, sehingga nanti akan resmi dari pasangan suami istri. Nah, tinggal bagaimana cara kita menghargai, menghormati pilihan Allah yang Maha Kuasa ini. Kalau kita sudah dipertemukan dan itu berdasarkan apa yang sudah direncanakan sejak zaman asal oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian wajib untuk menghargainya, wajib untuk menghormatinya dengan cara memelihara pilihan Allah ini sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali kalian abaikan, karena kalau kalian abaikan pilihan Allah Ta'ala ini, itu
itu berarti merupakan suatu kedurhakaan yang sangat besar di hadapan kalian terjadi. Di dalam agama Islam mungkin juga sama ya di dalam agama Hindu. Hidup ini ada hidup putihnya. Sehingga kan dalam agama Hindu ada itu kain-kain yang dipergunakan untuk mendodoti kayu yang warnanya hitam putih, warna hitam putih. Itu filosofi daripada kehidupan di dunia pada ini adalah ada hitamnya ada putihnya, ada hitamnya ada putihnya. Apakah akan terjadi perimbangan 50% putih 50% hitam, atau sebaliknya 75% putih 25% hitam, atau sebaliknya 75% hitam atau 35% putih? Itu tergantung daripada iradah yang maha kuasa. Tinggal sekarang bagaimana kita menjalaninya agar apa yang kita lakukan ini adalah ada kestabilannya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu sudah kita jalani, maka bagaimanapun yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi suatu hikmah yang besar. Kemudian setelah kita sadar bahwa hitam putih ini adalah merupakan lambang daripada kehidupan yang kadang-kadang putih, kadang-kadang hitam, maka tentunya ketika kita mengalami yang berwarna putih, kita nyaman. bersyukur. Ketika kita mengalami yang berwarna hitam, kita wajib bersabar. Ya, jadi orang-orang laut ini kan batin telah diobak-abitkan oleh gelombang pasang, bahkan juga badai laut seringkali dihadapi. Maka bagaimana cara kalian tabah untuk menghadapi kehidupan laut? Maka begitu juga kalian pakai untuk menjadikan hidup rumah tangga kalian. Karena di dalam rumah tangga ini, rumah tangga itu kalau dipahami bagaikan sebuah perahu yang pakai layar, maka kadang-kadang perahu itu bisa patah yang layarnya dirobek karena cuman bagi yang ada dari sana sini. Bagaimana kalau kapal pakai mesin? Kalau pakai mesinnya juga bisa tersangkut oleh karang-karang yang ada di dasar laut. Kalau tidak pakai para nakoda untuk mengendalikannya, bisa saja kapal itu akan menambah batu karang yang raksasa di dasar laut, atau mungkin di karang-karang yang ada di pinggir-pinggir pantai. Nah, ini artinya bagaimana cara kita untuk mengendalikan. Jadi kehidupan kalian sebagai pelaut ini, jadikan dia sebagai pelajaran untuk mengarahkan hidup di rumah tangga kalian. Kalian pasti tahu pada musim ini akan terjadi badai dahsyat. Pada bulan ini akan landai. Pada bulan ini akan terjadi kegelapan di laut karena hujan berlebat. Nah, pengalaman semacam ini adalah memberikan pengalaman kepada kalian bahwa dalam rumah tangga itu ada saat-saat semacam itu. Mungkin sekarang setelah kalian baru mulai bertemu semacam ini jadi suami dan istri, kalian ya honeymoon beberapa 100 hari ke depan selama 3 bulan, ya 3 bulan 10 hari dan 100 hari ke depan itu. Nah, kemudian selain itu mungkin honeymoon kalian itu akan berubah, seiring dengan perjalanan hidup kalian. Lalu bagaimana kalian menghadapinya? Kami yakin bahwa kalian sudah berdewasa, ya, bukan seperti anak-anak wanita lagi, atau bukan seperti ABG lagi, tapi kalian sudah berdewasa, mampu untuk mengarahkan kesukuan. Nah, tapi yang namanya manusia itu memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Karena kita memiliki kemampuan sangat terbatas, kita punya keyakinan, punya akidah, yakin bahwa ada yang maha, yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kalian mengalami kesulitan
untuk menjadikan penghuni, pasti kalian akan memanggil orang yang lebih pintar, yang lebih berpengalaman. Yang berpengalaman itu mungkin mengalami kekurangan, dia akan memanggil atau menghubungi orang yang lebih berpengalaman daripada dia. Sampai pada akhirnya kita adalah menghadap pada hadirat Ilahi Rabbi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalian ini dinikahkan di masjid, duduk di atas sejadah besar. Maka apabila kalian nanti menghadapi masalah dalam rumah tangga, selesaikan masalah kalian di masjid. Ini kinayah daripada apa? Selesaikan cara yang baik. Jangan menyelesaikan masalah yang emosi. Karena kalau masalah itu diselesaikan dengan emosi, tak pernah bisa selesai. Karena dia akan berbuntut dengan masalah baru lagi. Selesaikan dengan penuh damai, saling memaafkan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, semua punya kekurangan. Suami walaupun diberikan hak prerogatif kepada istrinya sebagai imam dalam rumah tangga, istri adalah sebagai makmum. Atau kalau misalnya di kapal itu ada kapten dan ko-kapten, itu kalian jadikan sebagai pelajaran. Kapten tidak selamanya benar, tidak selamanya mampu. Pada suatu waktu dia akan minta pendapat daripada kaptennya untuk mengatasi permasalahan bagi yang sedang besar ini. Namun juga kapten dia harus tunduk pertama kali kepada apa yang dikatakan oleh kaptennya. Apapun yang disuruh siap untuk melaksanakannya. Itu ibarat daripada kehidupan dalam rumah tangga. Sehingga kalau kalian sama-sama saling mengetahui posisi suami sebagai suami yang wajib bertanggung jawab kepada istrinya, kemudian istri sebagai istri yang wajib taat kepada suaminya. Hak daripada istri adalah merupakan kewajiban suami, hak daripada suami kewajiban daripada istri. Kalau ini kalian sudah bisa penuhi, insya Allah rumah tangga kalian akan menjadi ibadah sakinah mawaddah warahmah. Al-Karamun para guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, segenap saksi nikah, wabil khusus keluarga besar daripada calon nikah berdua, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di tempat ini. Semoga bapak dan ibu nyaman, tidak merasakan suatu apapun yang membuat bapak ibu menjadi tidak dihargai, dihormati, dan mudah-mudahan inilah suasana kedatangan kita di tempat ini, sehingga kalau dibimbing dengan sebuah kedamaian dan ketentraman, maka semuanya akan terasa satu, terasa nikmat. Tapi apabila memang ada terdapat keliruan dan kesilapan yang bapak ibu saksikan atas nama keluarga besar daripada calon mempelai lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk pelaksananya akad nikah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama bapak tidak bukan dan ya sama-sama bapak tidak bukan dan ini karena selamat datang saya terdapat di dusun kami, dusun Kewanita, desa Sesibok, Batak Sari. Dan tidak dari bapak-bapak sekali dan ibu Anda yang berada di dusun Kewanita, desa Sesibok, Kecamatan Sari, yang insyaallah akan mempersunting saudari Widiantini yang insyaallah yang kemarin sudah di beberapa bulan lalu sudah disebutkan yang bernama muslimnya yakni Widya Nisa Salim, Widya Nisa Abdullah, wilayah Dati dari Budi Kedung Bugis Menaran Dusun warga desa Dusun Kata Desa
selatan jabatan daerah saksi berada di luar daerah atau berada ada saudara sepupu ya polisi maka kami untuk maka Islam. Mas Kawin itu Lincah calon saksi ron. Arianto, saya dengan engkau dengan Widya Nisa Nabila dengan mas kawin uang 5 juta rupiah tunai. Terima nikah kawinnya Widya Nisa Nabila dengan mas kawin dibayar tunai. Yang harus Arianto, saya dengan engkau dengan Widya Nisa Nabila dengan mas kawin uang 5 juta rupiah tunai. saya terima nikahnya Widya Nisa Nabila dengan mas kawin sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Amin.